Yesus Kristus. Haleluya. Mari rayakan kebangkitannya. Hey, hey, hey. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan, anak Allah. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan mati. Yes, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Dia yang tebus dosa kita. Katakan, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Iya, 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 ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Singers, kata, sebab Dia hidup. Saya mau jemaat lebih keras daripada saya. Saya mau jemaat dan singer lebih keras daripada saya. Katakan, ku tak gentar. Engkau menyembah Allah yang hidup. Engkau menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang di kuburan. Bukan. Katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengambil titik terendah untuk kami. Engkau yang memberikan kami destiny yang baru. Engkau yang mengubah nasib kami, harusnya kami binasa, tapi Tuhan memberikan kami destiny yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan sejak kami dalam rahim mama kami, dalam rahim orang tua kami, Tuhan memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah selamanya hati kami menyembah Engkau. Biarlah kami dan seluruh keluarga kami memilih untuk tetap menyembah Engkau sampai selamanya. Oh, oh. Sama-sama pujikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, katakan Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
dan berharga, dan berharga. Ingat pengorbanannya di kayu salib, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Thank you Tuhan, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Engkau lebih dekat dari pakaian yang kami pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, pengorbananmu bagiku. Yes, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari maut, Tuhan Yesus meredakan badai, menyembuhkan orang sakit, itu tidak menggentarkan iblis. Tapi ketika engkau membuka hatimu, mengizinkan Tuhan menerobos masuk ke ruang yang paling gelap dalam hidupmu dan menyerahkan, Tuhan ini aku, silakan bongkar, silakan bersihkan aku mau bertobat, aku mau mengenal Engkau lebih sungguh, aku mau mengasihi Engkau lebih sungguh. Itu yang membuat iblis gemetar menghadapi Anda. Ketika Petrus gagal mengiring Tuhan, tapi dia bertobat, itu yang membuat iblis gemetar. Ketika Sakeus, orang yang jahat, orang yang suka malai orang yang suka ngerampok harta orang, tapi dia bertobat, dia mengizinkan Yesus masuk di hatinya, itu yang membuat iblis gemetar karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini, siang hari ini, apapun yang kau hadapi, engkau datang apa adanya dan izinkan Tuhan menembusi kebekuan hatimu,
menerobos sampai ke relung hatimu yang paling dalam, mengizinkan dia membongkar semuanya, mengizinkan dia memperbaharui kita semua. Haleluya, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar Tuhan, kasih setiamu, cintamu Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Tetap dalam hadiratan saja, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Oh, kasih-Mu dalam menembusi kami. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang Tuhan pikirkan tentang saya dan Anda. Wow, thank you Tuhan. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari berikan sorak-sorai meriah bagi cinta Tuhan yang amat sangat besar bagi kita. Mari sembah, mari ucapkan syukur, mari ucapkan syukur untuk perkenanannya, untuk anugerahnya, untuk cintanya. Haleluya. We thank you Tuhan, we thank you Jesus, we thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita karena kasih setiamu. Kami bermegah karena karya salibmu sempurna menyelamatkan kami. Haleluya. 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 Mari ucapkan syukur. Haleluya. Sebab Dialah yang terbesar dalam segala hal. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, tiada seperti Engkau. Wow, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya mau jemaat lebih keras daripada saya. Sebab Kau besar. Mari agungkan Dia. Dialah setiap sel-sel darahmu, setiap organ tubuhmu berkata, Engkau yang terbesar Tuhan. How great you are Lord. Perbuatannya ajaib, kasihnya ajaib. Engkau tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Yes, Dialah yang mengasihi Engkau, Dialah yang mencintai Engkau, Dialah yang tidak pernah meninggalkan Engkau. Dia Immanuel.
Haleluya. Mari sama-sama katakan lebih lagi, sebab kau besar, sebab kau besar. Saya serahkan Bapak Pendeta Henry. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang baik, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami bisa hadir bersama-sama, kami bisa menikmati kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau terus berbicara bagi kami, ingatkan kami akan firman-Mu Tuhan, supaya benar-benar yang kami terima hari ini Tuhan, itu dapat kami kerjakan, kami lakukan, kami hidup di dalam anugerah demi anugerah, supaya Tuhan mengikut Tuhan itu bukanlah sesuatu yang terasa berat, tetapi Tuhan sesuatu yang terasa ringan dan enak karena beban dan kuk yang Kau pasang itu Tuhan, kami pikul bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus berbicara bagi kami, biarlah Roh-Mu sendiri memberikan kami hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku ya. Selamat Paskah buat kita semua. Tapi saya nggak akan khotbah Paskah hari ini. Saya yakin Anda sudah terima semua di gereja saudara masing-masing. Tapi saudara, saya ingin kita belajar sesuatu, karena ini adalah sesuatu yang menjadi sebuah pergumulan saya beberapa tahun ya, mungkin mencapai belasan tahun bahkan juga puluhan tahun saudara ya. Dan saya akan jelaskan kepada saudara kenapa seperti itu. Nah, kalau Anda lihat tentang boundaries atau tentang batasan, maka saudara, kita melihat manusia itu exhausted atau capek, itu bukan karena sesuatu yang besar menekan dia, tetapi sesuatu yang kecil yang dibiarkan tanpa batas. Sehingga apa saudara? Sesuatu yang terus menerus menjadi beban yang dibawa cukup panjang. Seperti orang bilang begini saudara, bahwa kenapa seseorang itu mengalami masalah dalam finansial, itu bukan karena sebuah pengeluaran yang besar, tetapi pengeluaran kecil yang tidak dibatasi. Paham ya saudara ya? Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, hati kita ini punya kapasitas. Kalau kita isi dengan sesuatu yang overload terus menerus, lama-lama capek hati. Sehingga kita akan melihat hubungan kita sama Tuhan ini bukan sesuatu yang intim, bukan sesuatu yang indah. Menjadi orang Kristen itu bukan sesuatu yang ringan, tetapi sesuatu yang berat. Bukan karena Tuhannya yang salah atau Tuhannya yang jahat, tapi karena hati kita ini full capacity. Ya, makanya kalau Anda baca di dalam, coba kita lihat di dalam Amsal pasal 4:23 ya, sama-sama kita lihat. Next. Amsal 4:23 berkata apa? Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dulunya saudara, saya berpikir, bertahun-tahun saya berpikir bahwa jaga hati itu adalah kalau sesuatu itu di dalam hati kita ada yang rusak, atau sesuatu yang menggelisahkan, atau sesuatu yang toksik, ya kita harus belajar ngampuni. Kalau kita dilukai, kita harus belajar mengampuni. Kalau kita mungkin ditolak, ya kita harus belajar menerima. Ayo kita sembuhkan diri kita, jaga hati. Itu dulu saudara, saya berpikir seperti itu. Tetapi beberapa waktu kemudian saudara, ketika Tuhan memberikan kepada saya satu penyingkapan, ya, dia bilang begini saudara, bahwa menjaga hati itu bukan hanya berhasil mengeluarkan sampahnya, mengeluarkan kotoran dari hati kita, tapi menjaga hati itu adalah membuat pagar sebelum sampah itu masuk.
akan jauh lebih bijak kalau kita membuat pagar sebelum sampah itu masuk daripada kita bersih-bersih. Benar nggak saudaraku? Nah, banyak kali kita mendengar nasihat, kalau kamu disakiti, ya kamu harus mengampuni. Tetapi tahukah saudara bahwa sebelum kita disakiti, kita bisa milih untuk tidak sakit loh. Nah, inilah gunanya sebuah boundaries dalam kehidupan kita. Nah, saya kasih Anda contoh. Anggapan kita ini mungkin sekitar 30 orang. Ya, satu kali saudara saya bilang sama saudara, ayo ke rumah saya yuk. Ya, saya undang saudara ke rumah saya. Kemudian saudara, semua pintu saya buka. Dari pintu rumah saya, pintu kamar saya, pintu lemari saya, pintu kulkas saya, ya, pintu dapur saya buka semua, saudaraku. Nah, kemudian Anda masuk, saudara, wah, ada yang makan, ada yang apa, masuk ke kamar saya, buka lemari saya, ya, ambil barang-barang pribadi saya, lihat, saudara. Kenapa? Ya, kemudian setelah semua Anda pulang, saya stres, saudaraku. Kenapa? Karena ada tapak kaki tuh di kasur saya. Ya, kemudian saudara, saya lihat lagi, waduh, ada tumpahan-tumpahan minuman di kamar saya. Sampai kulkas saya pun kosong, saudara. Sampai apel kesukaan saya mungkin begitu juga raib, gitu ya. Wah, saya stres, saya bilang memang anak-anak eskol itu jahat-jahat, gitu ya. Ya, memang semua jemaat di eskol ini tidak tahu diri, gitu ya. Nah, siapa yang salah? Saya mau nanya sama saudara. Ya, saya sendiri, saudara. Masalahnya di mana? Karena saya membuka semua pintu. Nah, benar nggak saudara? Kita seringkali marah dengan kehidupan kita, kita marah sama orang lain karena kita yang buka pintu kita, kan? Jadi saudara, jaga hati itu dikatakan oleh Amsal, kita harus punya pagar. Supaya apa? Supaya sebelum orang itu datang, orang itu masuk, Anda harus tutup pintu yang Anda tidak ingin dirusak. Karena kalau saudara mengizinkan semua orang itu masuk, maka itu akan merusak hati kita. Sehingga kita akan tinggal dalam kepahitan, kita tinggal dalam kemarahan. Nah, tahukah saudara bahwa boundaries itu adalah idenya Tuhan? Kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 2, 16-17, coba kita next satu kali, ya, dikatakan begini, saudara. Kejadian 2:16, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam apa? Taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah apa, saudara? Engkau mati. Jadi memang, saudara, batasan itu adalah idenya Tuhan. Bukan untuk membuat kita kehilangan kebebasan, tetapi untuk kita itu aman di dalam kebebasan kita. Jadi kalau saudara bilang, Pak, apakah orang-orang yang saya nggak suka saya bisa batasi? Ya, harusnya boleh, selama emosi kita sehat, selama kita tidak tinggal dalam kepahitan. Karena orang pahit itu biasanya akan membatasi semua orang. Tetapi jika kita ini sehat secara emosi, saudara, kita tidak boleh mengizinkan semua orang masuk di hati kita. Tidak boleh semua masalah itu Anda ambil. Karena Alkitab sendiri berkata kepada kita harus ada batasan. Nah, Yesus sendiri, saudara, ketika itu satu kali dia sedang pelayanan, ya, coba Anda lihat gambar ini di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Jadi saya mau cerita sama saudara. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian setelah dia beri makan 5.000 orang ini, mereka capek dong, saudara. Mereka kemudian pergi ingin menyeberang ke sebuah tempat. Murid-muridnya disuruh pergi dulu dan dia kemudian juga nyusul, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa orang-orang ini itu kejar mereka, saudara, dari mana? Dari seberang, dari daratan. Jadi gini ya, sungai ini dipotong dengan nyebrang pakai perahu. Ya, orang-orang ini mutar tuh, saudara. Mutar. Bukan hanya mutar dari darat untuk ketemu Tuhan di sana, tapi juga dari mereka yang punya kapal itu nyusul juga tuh, saudara. Nah, waktu sampai di situ, Tuhan bilang begini sama mereka, kalian ini cari saya untuk apa? Wah, mereka bingung, saudara. Saya ngerti hatimu, di Tuhan bilang.
kamu ini cari saya bukan karena kamu ingin ketemu Tuhan atau ketemu saya, tapi kamu itu sudah makan dan kamu kenyang. Artinya apa? Kamu pengen lagi roti gratis. Kalau kamu mau roti yang sebenarnya, tubuhku inilah roti yang sejati. Mereka bilang, waduh ini perkataan keras. Masakan kita mau makan dagingnya dan minum darahnya? Mereka pada pergi, saudara. Waktu mereka pergi, ingat baik-baik, Tuhan tidak bilang, jangan pergi loh ya, jemaat jangan pergi loh jemaat. Nanti apa yang kalian mau saya ikutin. Pengajaran saya ubah deh, supaya kalian jangan pergi. Enggak loh. Mau pergi-pergi, saudara. Dan dia bilang begini sama para muridnya, kalian juga tidak ikut pergi. Waduh saudara, saya lihat di situ Tuhan sendiri di dalam pelayanannya, dia punya sebuah batasan. Dia tidak dikontrol dengan orang lain untuk supaya dia layak. Nah saudara, saya mau cerita sama saudara, saya ini berasal dari keluarga papa yang otoriter. Karena kita dari keluarga Chinese itu jarang sekali ada pujian, ya. Kalau salah dimarahin bisa 3 hari, kalau baik ya tidak dipuji. Nah papa saya itu tidak pernah salah menurut dia, tapi bagi kami dia banyak salahnya. Sampai saya pernah bilang sama koko saya pernah bilang sama saya, papa itu kalau dia mundurin mobil, kalau kita mundurin mobilnya dia dan nabrak tiang, dia bilang matamu itu di mana katanya. Tapi kalau dia mundurin mobil nabrak tiang, dia bilang kok ada tiang bisa nyebrang, gitu lah saudara. Saking dia tuh nggak pernah salah gitu. Sehingga saya ini untuk memuaskan dia butuh effort besar. Nah saya tumbuh dari anak-anak, saya anak ketiga, saya tumbuh ingin menyenangkan papa. Karena papa itu susah dipuaskan. Ya selalu ada cacatnya, selalu ada salahnya. Ya kakak saya paling dipuji, saya yang seringkali dikatakan bodoh, tidak punya harapan, tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Jadi sepanjang hidup saya masa kanak-kanak itu sampai remaja, saya berusaha menyenangkan dia. Tanpa sadar saya menjadi people pleaser. Nah people pleaser ini berharap semua orang senang. Kebayang saudara, seorang people pleaser menjadi gembala, habislah saya. Jadi dalam penggembalaan saya itu saudara, saya banyak exhausted, banyak capek hati. Karena saya nggak punya batasan. Saya bahkan dulu saudara tidak pernah matikan handphone. Sehingga jemaat bisa telepon saya jam 1, jam 2. Saking saya ini people pleaser, sampai saya dipulihkan Tuhan, saya bilang nggak bisa begini. Ya itu bukan yang Tuhan mau. Dan saya mengerti saudara bahwa ternyata Yesus pun itu punya batasan. Nah hari ini mari kita belajar saudara, batasan apa yang kita harus buat supaya hidup kita sehat secara emosi, secara kerohanian. Yang pertama coba lihat ya, Anda harus punya batasan dalam kehidupan pribadi. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti apa jiwamu baik-baik saja. Jadi Alkitab sendiri berkata bahwa Tuhan mau jiwa kita ini baik-baik seperti tubuh kita. Nah, kita harus memperhatikan ada hal-hal dalam kehidupan pribadi ini yang harus Anda punya batasan. Batasan itu yang pertama itu bisa saudara menyangkut tentang waktu. Kalau kita ini tidak punya batasan tentang waktu, maka kita akan merusak jiwa kita. Contoh saudara, kita ini suka scrolling TikTok. Itu kalau Anda tidak kasih batasan waktu, maka itu akan merusak loh. Kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita, sesuatu yang kita senangi tapi tanpa kita berikan batasan, itu akan mengambil alih bagian-bagian penting dalam hidup kita yang prioritas. Nah saudara, batasan apa lagi yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan pribadi? Itu adalah batasan emosional. Jadi begini saudara, emosi ini tidak semua emosi orang Anda serap loh. Tidak semua kemarahan orang Anda serap. Dulu saya saudara sulit sekali konseling. Karena kalau saya konseling, saya konseling siapa? Pak David mungkin. Ya, dia cerita tentang masalahnya. Masalah dia saya bawa. Saya nggak bisa tidur.
Ini kan gawat nih saudara. Kalau saya nggak kasih batasan, dia tidur enak karena sudah buang sampahnya, saya terima sampahnya, matilah saya. Benar nggak saudara? Bisa mati muda saya. Jadi saya harus bisa, akhirnya saya bisa mulai berpikir, oh iya, tidak semua saya harus menyerap semua emosi orang. Saya harus membatasi, memberikan pagar dalam hati saya. Stephen Covey bilang begini saudara, kalau seseorang mengangkat sebuah benda, ya, maka semakin ketika dia mengangkat benda itu, maka makin lama benda yang dia angkat tidak lagi sama dengan berat seperti awalnya. Saya kasih contoh sama saudara. Ini kan 300 mil, berarti berapa gram kira-kira? 350 gram atau 300 gram, seperempat kilo lebih saudara. Saya giniin, ini berapa beratnya? 300 gram. Saya pegang begini saudara. Apakah ini berubah? Enggak. Saya pegang 1 jam. Ini jadi berapa? Tetap 300 gram. Tapi saya rasa berapa? Hah? Sekilo. Karena 1 jam saya pegang begini. Oke, saya pegang ini 2 jam. Ini berapa gram? Berapa gram? 300. Tapi 2 jam ini kira-kira masih bisa lurus? Oh, paling begini saudara. Kalau saya pegang 6 jam, berapa beratnya? Tetap 300. Tapi otot saya sobek. Nah, kok bisa? Bukan karena bendanya, bukan karena masanya, bukan karena beratnya, tapi karena lamanya. Nah, ayo saudara, apa yang Anda simpan di hati? Kemarahan yang Anda serap itu berapa tahun lalu? Kebencian yang Anda serap itu berapa tahun lalu? Kalau Anda tidak punya batasan, habis hidup kita. Dipencundangi sama setan. 5 tahun? 15 tahun? Anda angkat tangan di ibadah, Anda memuji Tuhan, tapi hati ini ada bagian privasi yang saudara simpan. Dan itu adalah sebuah berat yang ringan sepertinya, karena udah lama. Anda pikir waktu akan menimbun semua luka? Enggak. Waktu akan membuat infeksi luka itu jika tidak sembuh. Nah, kita simpan lama saudara. Nanti ketika Anda menikah, Anda kaget, kok tiba-tiba saya begini, kok jadi sensitif sekali, kok saya nggak bisa handle satu masalah. Dan itu bergulung saudara menjadi sebuah masalah besar. Jadi kita harus punya sebuah batasan, pastikan jiwa kita sehat. Nah, yang kedua saudara adalah, coba saudara berikan batasan kepada hubungan-hubungan. Ada 3 jenis hubungan yang harus kita berikan batasan. Karena begini saudara, kita ini manusia makhluk sosial, kita bergaul dengan siapa aja, punya teman-teman, sahabat, benar gak? Nah, tidak semua saudara itu harus masuk di dalam satu kategori hubungan. Karena saya bagi dalam 3 jenis hubungan. Yang pertama saudara, coba kita lihat, ada namanya hubungan yang harus dijaga. Nah, apa ini hubungan yang harus dijaga? Hubungan yang harus dijaga ini pasti bicara tentang apa? Keluarga, sahabat. Jadi jangan kita ini memberikan prioritas terlalu banyak sampai hubungan ini tidak terjaga. Jangan kita terlalu sibuk saudara sampai keintiman antara orang tua anak ini hilang. Karena musuh dari keintiman itu adalah kesibukan. Jadi kita harus memberikan batasan-batasan supaya apa? Supaya kita bisa memberikan waktu, memberikan perhatian kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada pernikahan kita. Saya selalu bilang sama orang-orang yang konseling pernikahan, saya bilang, kamu ya, itu manusia itu punya 3 komitmen loh. Yang pertama, sebagai wanita atau pria, di sini kamu berkarir, di sini kamu kerja mati-matian, pokoknya kejar cita-cita. Karena kamu single. Ya, komitmen yang kedua, kamu jadi suami. Jangan punya komitmen seorang bujang. Karena banyak tuh saudara, sudah kawin, tapi setiap hari apa, pergi sama teman-temannya. Istri ditinggal di rumah. Benar ya? Nah, setelah itu, seorang suami atau seorang laki-laki menjadi suami, nanti komitmennya menjadi papa.
Orang yang sama loh, komitmennya 3. Nah kalau ini gagal, masih merasa bujang, sudah punya anak, jaga ya, main game. Game itu dibujang, bukan dijadi papa. Paham ya? Lapisannya salah gitu loh, musimnya salah. Nah ini kalau tidak dijaga saudara, kita harus punya batasan. Memang senang saudara main gamenya, senang dulu, hobinya dulu, apalagi kalau punya cita-cita, wah punya pengen game yang bagus. Sekarang udah muncul PS berapa itu nggak tahu saudara, ya, waduh sampai ngiler begitu lihat itu produk saudara. Begitu ada uang dikumpul, bukan kumpul beli susu, kumpul beli game. Banyak saudara, banyak. Nah itu akhirnya apa? Dia tidak menjaga hubungan pernikahan itu. Ya hati-hati saudara. Nah kemudian yang kedua adalah ada hubungan yang perlu dibatasi. Ini ada hubungan yang perlu dibatasi. Kalau saya cerita begini sama saudara, saya yakin saudara, Anda pasti punya wajah-wajah orang itu muncul di depan saudara. Ada muncul nama-nama yang Anda harus, oh iya, ini harus saya jaga, ini harus tak batasi. Siapa orang yang kita perlu batasi? Orang yang terlalu mengambil banyak energi kita. Kalau ketemu dia capek. Pernah ketemu orang kayak gini? Ketemu dia capek saudara, ya. Ngobrol sama dia capek. Tapi Pak, yang bikin capek itu bosnya Pak. Mungkin gitu. Oh, nggak bisa gitu saudara. Itu tanggung jawab. Lain lagi saudara, itu nggak bisa dihindari. Itu namanya kita males gitu kan. Tapi kalau saudara bisa ketemu orang-orang yang Anda bisa jaga, Anda bisa hindari, ya Anda hindari. Karena banyak orang yang suka manipulasi kita. Saya dimanipulasi beberapa kali saudara. Nah di situ saya mulai melihat, oh iya orang-orang ini harus saya jaga. Saya kasih Anda sebuah ilustrasi deh saudara. Anggapan kita punya rumah, ada orang yang kita layani di depan pagar. Siapa dia? Kurir. Oke? Ada orang yang kita layani di ruang tamu. Siapa dia? Teman. Ada orang yang kita layani di mana? Jangan di kamar dulu, ruang apa? Living room gitu ya, ruang keluarga. Siapa dia? Ya, sanak saudara kita. Ada orang yang juga kita izinkan masuk di mana? Di kamar tidur kita. Suami, pasangan, anak kita, benar nggak? Jangan yang di pagar Anda masukkan ke kamar. Gitu loh saudara. Akhirnya kita marah karena dia tidak bertanggung jawab. Ya siapa suruh Anda masukkan orang di pagar, Anda masukkan ke kamar. Kan gitu saudara. Makanya kenapa kalau ada tukang-tukang AC atau ada yang servis apa segala macam, Anda kan tidak kenal tuh. Anda harus berjaga-jaga kan. Tidak mau tinggalin rumah kosong kan. Ya itulah batasan. Jadi ada orang-orang yang harus kita, hubungan yang harus kita batasi. Supaya saudara tidak menjadi apa? Tertekan dengan kehidupan. Nah yang ketiga saudara adalah ada hubungan yang harus dijauhkan. Apa ini hubungan yang harus dijauhkan? Hubungan yang menarik kita dari Tuhan. Jadi kalau saudara berteman sama dia, ya udah mulai aneh-aneh, sarannya udah macam-macam, Anda cerita tentang pasangan saudara, dia bilang cerai aja, kamu kan masih muda, ya dia bisa, kamu juga bisa, lebih baik dijauhi. Jangan bilang temanku loh, 3 orang itu semua bilang saya harus cerai sama kamu. Nah itu dijauhkan. Menarik kita dari mana saudara? Dari Tuhan. Karena Alkitab berkata ada pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara kita harus berteman hati-hati, membangun hubungan hati-hati. Tidak semua teman itu bisa dijadikan sahabat. Karena begini saudara, pemahaman saya begini, kalau sahabat itu Anda bawa seseorang ke dalam tingkat sahabat, berarti orang itu Anda terima nilainya apapun. Sehingga saudara, dan dia bisa terima Anda apapun. Ini akan terjadi pertukaran nilai. Itu sahabat. Kalau dia Anda bawa ke dalam tingkat sahabat, maka terjadi pertukaran nilai, hidupmu bisa berubah, entah naik entah turun. Tapi kalau dia itu Anda ketemu di luar, tukang parkir atau apa saudara,
tidak mengubah apa-apa dalam hidup saudara. Walaupun mungkin dia menjengkelkan, ya tidak akan mengubah saudara. Tapi kalau itu orang dekat saudara, itu akan mengubah. Nah masalahnya begini Pak, hubungan yang harus saya jauhkan itu adanya di sini Pak. Paham ini? Dia itu suami saya Pak, dia itu istri saya Pak. Nah Anda butuh konseling, ya. Karena nggak mungkin saya bilang, oh iya kalau begitu nanti yang suami ditaruh aja di depan pagar, kan nggak mungkin saudaraku ya. Tetap dia harus dalam kamar. Tapi saudara kita butuh pulih, kita butuh apa? Konseling. Nah yang terakhir saudara adalah hubungan, bukan hubungan, batasan di dalam pelayanan atau pekerjaan. Coba saudara perhatikan baik-baik, ini menarik. Dalam Markus pasal 6:31 dikatakan begini saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan apa? Beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka apa? Tidak sempat. Nah saudara perhatikan saudara, yang Yesus lakukan ini hal baik apa hal buruk? Baik. Positif atau negatif? Positif. Dia sedang pelayanan loh, dan yang dilayani belum habis, datang pergi gantian, benar gak? Biasanya kalau orang ini melakukan satu pekerjaan dan pekerjaan itu pekerjaan yang baik, kalau lagi sibuk jangan istirahat, ya toh saudara. Kalau lagi rame jangan istirahat. Tapi Yesus beda. Dia melakukan satu pelayanan yang baik, tapi ketika datang tidak selesai-selesai, dia menyingkir. Nah loh saudara, dia menyingkir. Pemahaman saya begini saudara, waktu itu selalu kita nggak punya kalau kita tidak ada ini. Kalau kita bilang, aduh nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk ibadah, enggak ada waktu untuk berdoa, nggak ada waktu untuk saat teduh, enggak saudara, saya sibuk sekali, enggak. Karena Yesus berkata apa? Dia menyingkir mencari tempat sunyi untuk istirahat, lagi rame, lagi sibuk-sibuknya. Karena Tuhan memahami saudara, kalau ini diteruskan, maka pelayanan yang kelihatan baik itu akan menghantam dirinya sendiri. Apa gunanya saudara kita sukses tapi kita tidak menemukan makna dalam hidup ini? Jadi saudara, ketika kita ini berada di dalam pekerjaan kita yang baik atau kita sedang melayani Tuhan, ketika semakin sibuk saudara, justru hati-hati. Saya pernah dapat nasihat dari teman, ya, saya undang dia susah banget saudara, ya, saya undang dia di gereja, saya bilang, Pak, ayo Pak, khotbah di gereja saya. Oh iya Pak Henry, nanti ya. Saya dapat dia saudara, mungkin setelah saya undang dia 1,5 tahun sebelumnya. Dia bilang, Pak, hari Minggu itu cuma 52 minggu, jadi saya susah Pak. Wah, saya pikir gimana caranya. Satu kali dia datang di gereja karena berhasil saya undang. Saya bilang, Pak, kok susah sekali diundang, sibuk sekali ya? Dia bilang, iya Pak, saya benar-benar sibuk. Nah dia bilang begini saudara, ini kejadian mungkin 13-12 tahun yang lalu, sampai sekarang saya masih pakai. Dia bilang begini saudara, Pak Henry, saya perlu belajar sesuatu. Kenapa Pak? Dia bilang begini, jadwal dengan pewahyuan sudah tidak berjalan sama-sama. Wah, maksudnya apa Pak? Jadwal jalannya lebih cepat daripada pewahyuannya. Jadi saya takut terjebak kasih makanan basi. Anda pikir penuhi semua jadwal demi untuk orang, penuhi semua kesibukan, Anda pikir itu berkenan? Belum tentu. Yesus ngerti ini saudara. Dia mengajarkan apa? Dia mundur sejenak. Dia harus mencharge dirinya. Dia harus sendirian dengan Bapa untuk kemudian dia melayani. Sampai hari ini saudara, saya pakai itu. Saya selalu ambil waktu saudara, supaya dalam di tengah-tengah kesibukan, jangan sampai jadwal lebih cepat daripada pewahyuan. Kalau tidak, untuk apa? Roti basi, roti-roti kering,
Mungkin jemaat bilang, oh iya oke, tapi itu hanya di kepala, bukan di sini. Amin saudaraku. Ya, saya berharap ini menjadi sebuah awasan bagi kita, menjadi sebuah nasihat yang baik bagi kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Sama-sama nyanyikan satu lagu, Ku Terhubung Denganmu, dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu layakkan Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung, Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, Ku hubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. yang berdaulat Atasku. Mari tutup mata kita saudaraku. Saudara, ada pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Ada pribadi yang tidak pernah mengambil sesuatu yang penting dari hidup kita. Tapi dia pribadi yang mati disalib dan dia memberikan yang terbaik bagi kita semua. Saudara, ambil waktu untuk datang sama Tuhan. Mungkin engkau dikecewakan oleh sahabat, dikecewakan oleh suami atau istri atau anak. Tapi saudara, hari ini ada sebuah berita bahwa Tuhan sudah menanggung semua di kayu salib. Dia menjadi pribadi yang menerima kita apa adanya. Saudara, mari bukan hanya mengeluarkan sampah dari hati, tapi pasanglah pagar supaya jangan sampai sampah-sampah itu masuk dan meracuni hati kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Hari ini saudara, mungkin engkau ingin berkata, Tuhan, aku ingin membersihkan hatiku, aku mau mengampuni orang yang bersalah. Mungkin aku harus menjaga jarak dari orang-orang yang begitu mengambil bagian-bagian terbaik dalam hidupku. Saudara, beranilah untuk berkata tidak. Karena kata tidak bukanlah sebuah dosa, tapi kata tidak yang bijaksana itu menjaga hati kita tetap baik di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara ada kesempatan, biarlah kita ambil berdoa, sebutkan nama orang yang mungkin menyakiti saudara, yang mungkin telah memanipulasi, memanfaatkan saudara. Mari mulai lepaskan pengampunan, mari mulai berdoa bagi dia saudaraku. Mungkin dia juga adalah orang tuamu, mungkin dia adalah pasanganmu. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Mari mulai berdoa, 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 berdoa. Ya masika nada bada bada basi alamasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la 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 bala bala masi ya la la la. Yesus, Yesus, Yesus. Mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, memulihkan. Kasih-Mu membalut setiap luka. Kebaikan-Mu kami rasakan, kebaikan-Mu kami terima. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Ya masih. Tuhan, hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami taruh tangan kami di hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menjaga hati kami dengan baik. Tuhan, mungkin kami harus membuat batasan-batasan dengan bijaksana dalam hidup kami. Bukan untuk Tuhan menolak
orang lain atau menolak untuk melayani. Tapi Tuhan, kami ingin tetap menjaga hati kami, menjaga hidup kami Tuhan di hadapan Tuhan itu benar. Hari ini Tuhan, Engkau lihat dan Engkau yang tahu orang-orang di sekeliling kami Tuhan, yang selama ini memanipulasi, yang mengambil sesuatu yang berharga dari hidup kami. Tuhan, biarlah kami diberi keberanian, diberi kekuatan untuk mulai memberikan batasan-batasan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, batasan itu untuk memerdekakan kami. Batasan itu Tuhan untuk menyehatkan hidup kami Tuhan, supaya kami punya waktu untuk datang sama Tuhan, untuk tetap beribadah kepadamu, untuk tetap mengizinkan Tuhan sendiri memulihkan hidup kami Tuhan. Hari ini hamba berdoa, biarlah anugerah kebaikan Tuhan menyertai kita. Berkatilah setiap rumah tangga, berkatilah setiap pernikahan, supaya Tuhan, pernikahan-pernikahan yang toksik, Engkau Tuhan datang dengan kasih-Mu. Engkau Tuhan datang dengan pemulihan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan datang Tuhan dengan kekuatan kasih agape, supaya kami bisa mengampuni Tuhan. Tuhan, hubungan orang tua anak yang toksik, Tuhan, kami berdoa biarlah kesembuhan itu terjadi dalam hidup kami, supaya kami Tuhan bisa mengampuni. Tuhan, kami berdoa, jamahlah Tuhan. Tuhan, jamahlah Tuhan, supaya Tuhan kami sungguh-sungguh bisa kembali pulih dengan orang tua kami. Tuhan Yesus, mungkin sekalipun ada kesalahan, tapi sama seperti Tuhan sudah mengampuni kami, biarlah kami juga bisa mengampuni yang bersalah kepada kami. Jamah Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap sahabat yang mengkhianati kami, setiap orang-orang terdekat yang sudah mengkhianati kami, Tuhan, kami mau berkata, kami mau mengampuni mereka dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah segala berkat ini Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah anugerah ini Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan damai sejahtera-Mu senantiasa kami terima dalam hidup kami, supaya pekerjaan kami juga diberkati Tuhan. Kesempatan ini kami pakai Tuhan untuk berdoa bagi PT Rembaka, PT Eskol, SKS dan SDM, supaya Tuhan grup usaha ini Engkau berkati, supaya grup usaha ini Tuhan selalu ditopang oleh perlindungan Tuhan, ditopang oleh tangan murah Tuhan, sehingga lewat usaha ini Tuhan, lewat grup ini Tuhan, lewat segala produk yang dihasilkannya, semata-mata jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah dari pimpinan sampai seluruh karyawan diberikan roh takut akan Tuhan, supaya kebaikan Tuhan tetap ada, perlindungan Tuhan tetap ada, dan penyertaan-Mu Tuhan tetap Kau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. God bless you, Tuhan berkati.